بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida. Tayyib. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali tentunya atas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama mempelajari mengkaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sejarahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari sirah ini kita bisa menjadi orang yang paling dekat di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati al-ahibbah, kita sudah sampai di pertemuan yang lalu di mana bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10 kenabiannya dan di tahun ke-10 kenabian ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat suatu musibah yang amat mendalam, di mana Rasulullah SAW selama 10 tahun ini senantiasa dibela oleh orang-orang terdekatnya ketika diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy dalam mendakwahkan agama Allah ini. Nah, ikhwati fillah al-ahibbah, di tahun ke-10 ini ada peristiwa yang sangat besar yang ahli sejarah menyebutnya sebagai Amul Huzn atau Amul Huzni, yaitu tahun-tahun di mana tahun duka atau tahun kesedihannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada tahun tersebut meninggalnya istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Beliau meninggal di tahun ke-10 kenabian, yang mana Khadijah ini adalah orang yang senantiasa membantu Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Khadijah menggunakan semua hartanya untuk mendukung dakwah Nabi kita Muhammad SAW di masa itu. Wafatnya Khadijah di tahun itu memberikan bekas kesedihan yang mendalam buat Nabi kita Muhammad SAW. Dan kemudian sebulan setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, wafatlah juga paman beliau yang senantiasa mendukung dan membimbing beliau, yaitu Abu Thalib. Ikhwati fillah al-ahibbah, ada peristiwa yang sangat luar biasa ketika itu, sehingga dikatakanlah sebagai tahun duka, yaitu tahun kesedihan karena Nabi kita Muhammad SAW ditinggalkan oleh dua orang yang senantiasa mendukung dakwahnya. Nah, ikhwati fillah al-ahibbah, ketika wafatnya Abu Thalib ada hal menarik di sini. Ketika wafatnya Abu Thalib ada hal sangat menarik di sini, yaitu ketika itu bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada pamannya, "Ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah uhajju laka biha indallah." Wahai paman, katakan saja la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Uhajju laka biha indallah, maka aku akan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau yang beriman dan menjadi pengikut daripada ajaranku, wahai paman. Ikhwati fillah al-ahibbah, akan tetapi di sana ada Abu Jahal dan teman-teman yang berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci atarghabu, apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu sehingga engkau mengikuti agamanya Muhammad?" Ikhwati fillah al-ahibbah, ketakutan inilah yang membuat Abu Thalib mulutnya keluh, tidak bisa mengatakan kalimat tauhid tadi. Dia tidak berkata la ilaha illallah,
Padahal kata Nabi kita Muhammad SAW, katakan paman, meskipun kau belum sholat, belum zakat, tapi ketika engkau katakan la ilaha illallah, uhaju laka biha indallah, aku akan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau seorang mukmin, engkau seorang muslim. Nah, Nabi begitu berjuang agar Abu Thalib ini dia bisa memeluk agama Allah. Begitu hebatnya perjuangan Nabi sampai kemudian Allah turunkan salah satu di antara firman-Nya, yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas, Al-Qasas ayat 56, yang bunyinya bahwasanya Allah menegur Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya bukan karena engkau saja, bukan karena engkau Muhammad yang membuat orang bisa masuk Islam. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada seorang pun, bahkan orang yang engkau sangat cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah itu sendiri. Ikhwati fillah ahibbah. Maka Nabi kita Muhammad SAW sedih ketika itu. Sedih ketika itu. Setelah wafatnya Khadijah dan pamannya Abu Thalib di tahun ke-10 Hijriah itu, orang kafir Quraisy semakin menjadi dalam menghalangi dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy bahkan sudah mulai berani menampakkan permusuhannya, menampakkan idzanya, gangguannya secara langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, bahkan ini dikatakan dalam sejarah bahwasanya mereka sudah berani menaburkan pasir kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, melempar pasir, dan bahkan juga ada yang melempar kotoran binatang ketika beliau hendak mau sholat. Ini luar biasa, orang yang mulia diperlakukan seperti itu. Bahkan mereka sendiri kaum Quraisy sebelum mengetahui bahwa dia seorang nabi dan rasul begitu menghormatinya. Begitu menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sesekali bahkan kaum kafir Quraisy ini mengikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, apakah engkau yang menjadikan Tuhan kami menjadi Tuhan yang satu? Ataj'alu alihatana ilahan wahida? Engkaulah orang yang bilang bahwasanya Tuhan kami itu sesungguhnya tidak berguna, hanya satulah Tuhan Allah SWT yang berguna. Ikhwati fillah ahibba, nampaknya permusuhan tadi, dan siapa yang bela Nabi? Sahabat-sahabatnya, di antaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika itu dia datang membela Nabi, dia bukakan tali ikatan tadi, dia berkata, apakah kalian ingin membunuh orang yang berkata bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala? Ikhwati fillah al-ahibba, itulah bentuk perjuangan ketika itu. Nabi kita Muhammad SAW memperjuangkan agama ini dengan penuh gangguan, dengan penuh rintangan, bahkan kaumnya sendiri senantiasa menyakiti beliau, menyakiti beliau. Itulah fitrah ketika seseorang berada di jalan yang benar, di jalan al-haq, maka semua pihak akan senantiasa menghalang-halanginya ketika itu menabrak kepentingan mereka. Ikhwati fillah al-ahibbah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat gangguan orang-orang kafir Quraisy ketika itu di Mekah, penistaan terhadap agama Allah, hinaan kepada sahabatnya, bahkan kepada beliau sendiri, maka Rasulullah SAW berkehendak untuk mencari bantuan. Berangkatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif dengan tujuan ingin meminta bantuan kepada kaum Bani Thaqif. Kaum Bani Thaqif di Taif. Kenapa? Karena mereka dikenal dengan orang-orang yang baik, yang santun, dzurriyyah yang baik. Kemudian berangkatlah beliau bersama Zaid bin Harithah. Sebagian ahli sejarah katakan bahwasanya ini bisa dikatakan hijrahnya Nabi ke Taif. Kenapa? Karena Nabi berangkat ke Taif dan tinggal di sana, mengajak kaum Taif itu, Bani Thaqif, untuk mendukung beliau untuk melawan kaumnya yang zalim di Mekah,
itu selama 1 bulan di sana. Maka dikatakan mungkin ini adalah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sebagian buku sirah ditulis hijrahnya Nabi ke Taif. Nah, taib. Ikhwati fillah al-ahibbah, sampailah Nabi kita ke Taif. Sampailah Nabi kita ke Taif. Apa yang terjadi di sana? Justru malah kaum Bani Thaqif mereka senantiasa menolak secara terang-terangan ajakan Nabi kita Muhammad SAW. Permintaan beliau SAW ini ditolak mentah-mentah, bahkan kasar oleh kaum Bani Thaqif ini. Bahkan mereka menyuruh orang-orang yang buruk akhlaknya, jelek perangainya, untuk memaki Nabi kita Muhammad SAW, menjelek-jelekan beliau, bahkan melempari Rasulullah SAW dengan batu. Ikhwati fillah al-ahibbah, maka Rasulullah SAW sampai terkena di kakinya dan berdarah. Bahkan Zaid bin Harithah yang senantiasa menjadi tameng buat Nabi kita Muhammad SAW terkena lemparan tadi. Maka disinilah terjadi mauqif, terjadi di mana ketika itu dikatakan bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku diperintahkan untuk membela engkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika sekalian engkau berkehendak untuk membinasakan kaum ini, kau akan binasakan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Lihatlah baik budi pekertinya Nabi kita Muhammad SAW. Bagusnya akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Dia berkata, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui, tidak tahu bahwa ini adalah jalan kebahagiaan, ini adalah agama yang sangat diridhoi oleh engkau ya Allah. Ikhwati fillah al-ahibbah, mulianya akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW berangkat dari Mekah ingin meminta jalan keluar, ingin dibela oleh kaum Bani Thaqif di sana, akan tetapi mereka malah memusuhi langsung dan menyakiti beliau. Akan tetapi yang keluar daripada kata-kata beliau adalah Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ikhwati fillah al-ahibbah. Nah, maka dari penggalan sirah tadi, kisah tadi, ada beberapa faidah yang mungkin dapat kita ambil, dapat kita simpulkan. Yang pertama bahwasanya siapapun boleh bersedih ketika tertimpa musibah, asalkan jangan berlarut-larut dalam kesedihannya, tidak berlebihan. Karena orang kafir Quraisy dahulu ketika salah satu anggota keluarganya meninggal, mereka senantiasa berniyahah. Sedihnya sangat luar biasa sampai memukul-mukul badan, merobek-robek pakaian, menjambak-jambak kepala. Itu adalah salah satu contoh daripada figur sifatnya kaum jahiliyah yang tidak pantas untuk kita tiru. Akan tetapi sedihnya Rasulullah SAW, beliau sedih ketika ditinggalkan oleh istrinya, oleh pamannya. Akan tetapi ikhwati fillah al-ahibbah, beliau tidak larut dalam hal itu. Nah, kemudian yang kedua dan terakhir faedah adalah bahwasanya fitnah kedudukan, fitnah posisi, fitnah jabatan itu sangatlah besar, sehingga dapat menghalangi seseorang daripada menerima kebenaran. Contohnya Abu Thalib tadi, dia takut orang-orang kaum Quraisy yang ada di sekitar dia ketika dia ikut beriman dengan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW akan pergi meninggalkan dia. Ia takut semua kaumnya itu meninggalkan dia, tidak menghormatinya. Itulah salah satu contoh di mana fitnah jabatan ini begitu besar dampaknya bagi seorang ketika dia dihadapkan antara memilih jabatan dan memilih kebenaran yang ada di depan matanya. Kemudian yang ketiga bahwasanya nasab seseorang, ikatan nasab tidak menjamin keselamatan dia. Begitu dekatnya Abu Thalib dengan Nabi kita Muhammad SAW, pamannya, akan tapi itu semua tidak menjamin dia menjadi orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan faidah berikutnya adalah bahwasanya nikmat hidayah itu ada di tangan Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW
tidak bisa menentukan hidayah ini untuk sampai kepada pamannya Abu Thalib. Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa menjamin keselamatan pamannya, dan agar pamannya bisa memeluk agama Allah tidak bisa. Nah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan hidayah itu sendiri akan diberikan kepada siapa saja. Innallaha yahdi may yasha. Nah, kemudian memberikan bahwasanya tetap konsisten dalam istiqamah dalam mendakwahkan agama Allah. Rintangan senantiasa ada, tapi tetaplah istiqamah dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan yang terakhir, faidah yang terakhir yaitu sifat pemaaf adalah sifat yang senantiasa melekat di diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya untuk kita jadikan sifat tadi salah satu di antara sifat yang kita miliki sebagai bukti bahwa kita mencontoh, menjadikan beliau qudwah, ya, dalam hal ini. Nah, mudah-mudahan hal-hal tadi, ya, penggalan kisah tadi bisa menjadikan kita terngiang, teringat bagaimana dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW dan bagaimana rintangan yang dihadapi beliau ketika mendakwahkan agama ini. Kemudian juga kita bisa ambil faidah dari peristiwa tadi dan menjadikannya sebagai salah satu motivasi agar kita bisa senantiasa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, usah cukupkan. Jazakumullah khairan katsira. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.